Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Di bagian 2 ini kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, kemudian menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Oke, kita yang pertama membahas tentang struktur teks eksposisi. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat ini yaitu bagian pembuka dalam teks eksposisi. Jadi biasanya atau tesis atau pernyataan pendapat ini letaknya di awal paragraf. Kemudian yang kedua argumentasi. Argumentasi yaitu unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi ini biasanya lebih dari satu paragraf, bisa 1, 2, atau lebih paragraf. Yang ketiga itu penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasanya paragrafnya letaknya di akhir teks. Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Ini adalah contoh strukturnya. Yang pertama tesis atau pernyataan pendapat. Di sini letaknya di awal teks, paragraf pada awal teks. Kemudian di situ ada argumentasi lebih dari satu paragraf. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang letaknya di akhir paragraf pada akhir teks. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Yang pertama yaitu banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Contoh di sini misalkan judul teksnya tentang pembangunan dan bencana lingkungan, berarti istilah-istilah yang digunakan itu masih banyak yang berhubungan dengan pembangunan dan bencana lingkungan. Contohnya di situ ada polusi, ada habitat. Polusi itu maknanya atau artinya pencemaran, kemudian habitat di situ tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat dan lain-lain. Jadi makna di sini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian membanding kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata sifat atau adjektif. Ya. Kata sifat di situ contohnya serius. Ada makna lesikal atau makna yang diambil dari kamus, contohnya di situ itu sungguh-sungguh, kemudian gawat, genting, dan sebagainya. Biasanya makna lesikal yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, ditemukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Misalkan bisa dari kata dasar menjadi verba atau menjadi nomina, atau dari kata sifat menjadi verba atau nomina menjadi verba atau kata sifat, dan lain-lain. Contohnya di situ tipis-tipis itu merupakan kata sifat, diberi imbuhan pen, strip an menjadi penipisan, berubah menjadi nomina. Jadi setelah diberi imbuhan dari kata sifat berubah menjadi nomina. Kemudian yang keempat, banyak digunakan kalimat verbal. Verbal ini dia berpredikat verba, ya. Contoh di situ untuk kalimat verbal ini ada 2, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Contoh kalimat 1 dan 2 itu adalah contoh kalimat aktif transitif, sedangkan untuk kalimat 3 dan 4 itu adalah contoh kalimat aktif intransitif. Untuk contoh kalimatnya nanti kalian bisa baca sendiri. Apa perbedaan dari kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif? Yaitu untuk kalimat aktif transitif dia mempunyai objek. Kalau kalimat aktif intransitif dia tidak mempunyai objek. Kemudian menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Dalam teks eksposisi yaitu teks yang tersusun dari paragraf-paragraf.
ya. Jadi yang namanya paragraf itu tentunya mempunyai namanya gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan penjelas. Antara paragraf 1 dan paragraf 2, gagasan pokok dan gagasan penjelasnya otomatis berbeda. Untuk gagasan pokok ini letaknya masih sama yang kemarin. Kalau gagasan utamanya di awal itu namanya deduktif. Kalau letak gagasan utamanya di akhir induktif, atau di awal dan di akhir namanya paragraf campuran. Contoh di situ gagasan utamanya bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Gagasan pokoknya yaitu kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Gagasan penjelasnya di situ bisa lebih dari satu kalimat. Tapi di sini gagasan penjelasan masih berhubungan dengan gagasan utama dan gagasan pokok. Di sini menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Sama yang di samping tadi. Contoh gagasan utama penyebab bencana adalah karena perilaku manusia. Berarti gagasan pokoknya adalah bencana karena perilaku manusia. Kemudian gagasan penjelasannya apa? Berarti hal-hal yang menjelaskan tentang penyebab bencana adalah perilaku manusia. Berhubungan dengan gagasan utama. Mungkin kalimat pertama contohnya manusia sering merusak alam, misalkan melakukan penebangan pohon dan lain-lain. Lanjut ke kalimat 2, kalimat 3 dan seterusnya. Oke, selesai sampai di situ. Untuk tugas temukan makna kata sifat di bawah ini dengan menggunakan kamus. Di situ ada 7 kata sifat yang harus kalian cari di kamus. Ya, contohnya ada pada kata 1, serius, makna lesikal atau makna kamusnya sungguh-sungguh, gawat, genting dan sebagainya. Jadi kalian lanjutkan cari arti kata sifat dari besar, punah, langka, banyak, utama, tinggi dan buruk. Catatan biasa buat di buku catatan bahasa Indonesia, foto dan upload di link Google Form yang Ibu share. Oke, sampai di situ pertemuan kita. Kalau ada yang kurang paham silahkan tanya langsung sama Ibu. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.